Pagi buat kita semua anak-anak, mari kita bersyukur tetap pada Tuhan atas berkatnya yang boleh kita terima, di mana kita sampai saat ini kita sehat-sehat sehingga kita masih tetap beraktivitas, terutama dalam beraktivitas untuk belajar fisika. Anak-anak, pada minggu lalu kita sudah pelajari gaya magnet pada penghantar yang berarus listrik yang berada dalam magnet, dan juga pada dua kawat lurus yang ditempatkan sejajar yang berada dalam medan magnet, bukan berada dalam medan magnet. Ketiga, pada partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Pada hari ini kita mempelajari, sebagai topik pelajaran kita adalah induksi peradai. Sebagai tujuan pembelajarannya menjelaskan dan menentukan GGL induksi berdasarkan hukum peradai dan hukum Lenz. Menentukan GGL induksi pada loop kawat. GGL atau gaya gerak listrik induksi. GGL induksi adalah beda tegangan antara ujung-ujung sebuah kumparan karena adanya perubahan flux magnet yang memotong bidang kumparan. Dengan demikian, GGL induksi atau arus induksi timbul bila terjadi perubahan flux magnet di dalam kumparan. Untuk menimbulkan GGL atau arus induksi dapat dilakukan dengan menggerakkan keluar masuk sebuah magnet batang di dekat sebuah rangkaian tertutup, seperti yang ditunjukkan pada rangkaian percobaan gambar 43 halaman 85 buku fisika. Pada percobaan tersebut, selama magnet batang diam, galvanometer menunjukkan angka 0 atau tidak ada arus yang mengalir pada kumparan. Selama magnet batang diam, jumlah garis-garis medan magnet atau flux magnet yang memasuki kumparan adalah konstan atau tidak berubah. Namun, pada saat magnet digerakkan memasuki kumparan, maka flux magnet yang memotong bidang kumparan bertambah. Akibat pertambahan flux yang memotong bidang kumparan, maka pada ujung-ujung kumparan timbul beda tegangan yang disebut gaya gerak listrik induksi. Karena ujung-ujung kumparan ditutup oleh galvanometer sehingga terbentuk rangkaian tertutup, maka pada galvanometer mengalir arus listrik yang ditunjukkan oleh menyimpangnya jarum galvanometer dari kedudukan 0 ke kanan. Arus yang timbul disebut arus induksi. Sebaliknya, ketika magnet batang digerakkan keluar menjauhi kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kiri, menunjukkan ada arus yang mengalir tetapi dengan arah yang berkebalikan dengan semula. Pada saat magnet digerakkan keluar menjauhi kumparan, flux magnet yang memotong bidang kumparan berkurang. Akibat pengurangan flux magnet ini, pada ujung-ujung kumparan timbul beda tegangan atau GGL induksi. Akibatnya mengalir arus listrik pada galvanometer. Kemudian jika magnet batang digerakkan lebih cepat, jarum galvanometer menyimpang lebih jauh. Selanjutnya, jika kumparan ditambah, jarum galvanometer juga menyimpang lebih jauh. Pada saat magnet digerakkan keluar menjauh kumparan, flux magnet yang memotong bidang kumparan berkurang. Akibat pengurangan flux magnet ini, pada ujung-ujung kumparan timbul beda tegangan atau GGL induksi. Akibatnya mengalir arus listrik pada galvanometer. Kemudian jika magnet batang digerakkan lebih cepat, jarum galvanometer menyimpang lebih jauh. Selanjutnya, jika kumparan ditambah jarum galvanometer juga menyimpang lebih jauh. Hukum peradai. Hukum peradai telah melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar. Hukum peradai menyatakan sebagai berikut. GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan flux magnetik
terhadap waktu yang melalui loop tersebut. Secara matematis, hukum Faraday dituliskan sebagai berikut. GGL induksi adalah negatif daripada N dikali dengan turunan daripada flux terhadap waktu, atau GGL induksi adalah negatif daripada N perubahan flux terhadap waktu, atau sama dengan negatif N flux 2 dikurangi dengan flux 1 per selang waktu. Dengan GGL induksi itu N sama dengan jumlah lilitan, flux 1 ya satuannya Weber, ada flux 2 yang satuannya Weber juga, kemudian perubahan flux dalam satuan Weber, delta T interval waktu, turunan daripada flux terhadap waktu, itu diferensial daripada flux terhadap T. Tanda negatif yang menunjukkan arah arus induksi yang selalu melawan penyebabnya. Hukum Lenz. Hukum Lenz memberikan ketentuan tentang arah arus induksi yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup yang dihubungkan dengan GGL induksi selama perubahan flux yang terjadi. Bunyi hukum Lenz adalah sebagai berikut. Arah arus induksi akibat GGL induksi pada suatu rangkaian adalah sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnet asalnya. GGL induksi pada loop kawat. Perhatikan gambar 45 halaman 91 pada buku fisika. Pada gambar itu, ya, sebuah penghantar PQ dapat bergerak bebas di atas atau menempel pada kawat berbentuk O yang berada dalam medan magnet dengan arah menembus keluar bidang kertas. Jika penghantar digerakkan dengan besar kecepatan V dalam selang waktu delta T, maka jarak yang ditempuhnya adalah X sama dengan V kali delta T. Akibatnya ada perubahan luas sebesar delta A sama dengan L dikali dengan X, yang sama dengan L dikali V dikali delta T. Sehingga flux magnet yang dilingkupi kawat U dan penghantar PQ berubah sebesar perubahan flux sama dengan B dikali delta A sama dengan B dikali L dikali dengan V dikali delta T. Sesuai dengan hukum Faraday, pada penghantar PQ timbul GGL induksi sebesar GGL induksi sama dengan perubahan flux dibagi delta T sama dengan negatif BLP, atau diambil positifnya GGL induksi sama dengan BLP, di mana itu GGL induksi EN, P adalah kecepatan penghantar di dalam satuan meter per sekon, B medan magnetik satuannya Tesla, L adalah panjang penghantar satuannya meter. Arah arus induksi pada penghantar pada loop kawat dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Arah ibu jari sesuai dengan arah gerakan penghantar atau arah P, sedangkan arah keempat jari tangan menunjukkan arah medan magnet dan arah telapak tangan mendorong menunjukkan arah arus induksi. Dengan menerapkan kaidah tangan kanan tersebut, arah listrik pada gambar 45 halaman 91 buku fisika adalah dari P menuju Q. Sebagai hasil kesimpulan daripada pembelajaran kita untuk hari ini, bahwa GGL induksi dapat ditimbulkan dengan menggerakkan maju mundur atau keluar masuk sebuah magnet batang di dalam kumparan, dan dapat juga ditimbulkan dengan menggerakkan loop kawat tertutup di dalam medan magnet. Berdasarkan hukum Faraday bahwa GGL induksi yang timbul dalam suatu ujung-ujung kumparan adalah berbanding lurus dengan jumlah lilitan kawat dan laju perubahan flux magnet. Berdasarkan hukum Lenz, arah arus induksi yang ditimbulkan oleh GGL induksi adalah sedemikian rupa sehingga menimbulkan
magnet induksi yang selalu menentang magnet asalnya atau magnet utamanya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita buat anak-anak. Untuk pembelajaran berikutnya, silakan pelajari di rumah, indukan sendiri, halaman 92. Dan Ibu sarankan pelajari kembali di rumah karena ujian kita sudah makin dekat untuk semester, dan jaga tetap kesehatan. Sekian dan terima kasih.